dahsyat luar biasa ya kan Kak? Kakak dahsyat dan luar biasa ya Kak. Iya. Nah, kita hari ini ketemu lagi dengan kakak yang berbaju pink ini adalah Kak Linda. Yang ini siapa ya, masih ingat nggak? Siapa coba? Kak Maria. Kak Maria. Nah, adik-adik, hari Minggu ini kita sangat senang sekali ya, karena ibadah kita hari ini bersama dengan adik-adik KAKR se-GBKP, se-Indonesia, Semodraman ini Kak. Satu Madraman ini Kak? Satu Madraman, satu Berarti GBKP. semua yang ada di Indonesia ya kan Kak? Mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kita mewakili kelas Sis Kaban Jahe yang dibawakan oleh KAKR Runggun Kaban Jahe Iya. Kota. Jadi adik-adik semua udah bersiap belum mengikuti ibadah kita hari ini? Kira-kira apa aja yang mau disiapkan ya Kak ya? Kitab dong Kak pastinya. Kitab ya, buku Buku aktivitas. aktivitasnya. Terus bajunya yang gimana Kak? Yang rapi dong yang Kak, jangan rapi. pakai baju tidur. Jangan dong, sikap yang baik seperti kita biasa mengikuti ibadah di gereja kita masing-masing. Iya. Benar ya kan Kak? Nah, jadi adik-adik, untuk memulai ibadah kita dengan penuh sukacita, kita mau lipat tangan kita dulu ya, tutup mata, kita mau berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan karena di hari Minggu ini kita bertemu lagi. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena pada hari Minggu ini kami sangat bersuka cita atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih menjaga kami, memimpin kami dan menuntun kami ya Bapa. Dan di ibadah ini kami juga percaya setiap kami, walaupun kami di rumah masing-masing, kami percaya juga Tuhan yang pimpin kami supaya boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh anak-anak KKR supaya roh mereka tetap menyala-nyala memuji nama Tuhan dan memuliakan Tuhan saja. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya saja Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menuntun supaya kami bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Maria, ternyata kalau dipikir-pikir ya, Allah kita itu adalah Allah yang besar, kuat dan berkuasa, nggak sih Kak? Iya dong Kak. Dia berkuasa. Dia berkuasa atas kita semua, atas gunung-gunung. Oh, jadi itu semua miliknya ya Kak? Iya ya? Kak. Tuhan Yesus yang ciptakan gunung, Dia yang ciptakan sungai, Dia yang ciptakan bintang-bintang yang indah di langit. Wow, jadi kuasa Tuhan begitu luar biasa. Nah, adik-adik, yuk kita bernyanyi bersama, yuk kita bernyanyi Allahku besar, kuat dan berkuasa. Kita bangkit berdiri yuk. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Wow, Allah kita sungguh luar biasa ya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya Kak. Wah, hebat ya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau Tuhan kita itu luar biasa ya kan Kak. Dia ciptakan gunung, bintang-bintang di langit. Tapi nih adik-adik, terkadang kita itu nggak bersyukur ya kan Kak. Atas semua yang Tuhan berikan ya kan Kita Kak? sering mengeluh. buang buang sampah sampah sembarangan, terus apa lagi ya, suka ya pokoknya bikin kacau gitu ya Kak kadang-kadang ya. Nah, karena itu adik-adik, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bersyukur untuk Tuhan. Kita sambil memuji Tuhan, kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Nah, adik-adik kita selalu bersyukur ya Iya, buat Kak. semua yang terjadi Semua dalam yang kehidupan terjadi dalam kita. kehidupan kita, apapun itu kita harus tetap bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas
kuasa Iya, Kak, yang benar. selalu mengasihi kita, selalu menyayangi kita ya, selalu memimpin kita tanpa kita sadari ya Kak. Dia selalu beri yang terbaik buat kita. Nah, kasih Tuhan itu nggak akan pernah beranjak dari kehidupan kita ya Kak. Walau gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih Tuhan itu nggak pernah jauh dari kita. Iya, Kak. Ada di mana sih Kak? Ada di hati kita. Nah, maka dari itu adik-adik kita mau bernyanyi lagi. Kita bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk, bikin gerakannya ya yang di rumah ya, yang tahu semangat supaya ajak. kita makin semangat ya Kak. Iya, ajak semua keluarganya kita bernyanyi. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, lebih semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah adik-adik, tadi kita udah semangat kan memuji Tuhan. Bener Kak. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dulu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, Firman Tuhan. ada di hatiku. Nah, seperti itu. Yuk, semua pegang Alkitab. Pegang Alkitabnya ya. Nah, siap-siap ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan sekali lagi. Buka Alkitab, Lalu ku baca. srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan lagu ini dengan suara yang lebih lembut. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mako, aduh, kamu lagi ngapain? Main-main karunia. Bukanlah
Mbak, aku ini sedang berpikir, Mbak. Hah? Berpikir? Tunggu dulu, jangan kamu lanjutkan pikiran dulu itu. Dengarkan aku dulu cerita. Kamu tahu kok, di sekolah itu kamu tahu, Apa sih, Mbak? aku dulu kan, wah sekarang memang kan sekolah online. Online itu pun aku hebat semua, aku pontenku 100. Apalagi waktu masih bertemu tatap muka dengan kawan-kawan, kamu tahu, aku tahu semua segalanya. Aku adalah paling pintar di kelasku itu. Juara 1 aku selalu kamu tahu. Aku tahu kali-kali. Kamu tahu Kim, kali-kali? Kali-kali aku tahu, Mbak. Aku lebih jago lagi, tahu aku kali-kali. Nama presiden Indonesia ini dari yang nomor 1 sampai 7 tahu aku. Sampai kamu tahu ayat Alkitab, bukan, kitab-kitab di Alkitab itu, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tahu aku, apa nama kitabnya tuh? Wah, keren sekali ya kamu, Mbak. Makanya dengarkanlah aku ya. Nah, kamu tahu kitab perjanjian baru itu adalah pertama, Mazmur, Ayub, dan Kejadian. Itu loh perjanjian baru loh. Aduh, Om Bar. Tadi kamu bilang kamu tahu semuanya. Kitab di perjanjian baru, kamu bilang Mazmur, Om Bar. Iya loh, seingatku gitu loh, dalam pikiranku ini loh. Nah, Om Bar, salah loh kami itu. Om Bar, di perjanjian baru, dengarkan dulu aku ya. Di perjanjian baru itu Matius, Markus, Lukas. Kalau yang kamu bilang itu tadi semuanya di perjanjian baru, di perjanjian lama. Adikku. Salahnya aku itu kok. Oh my god. Tutup dulu mataku ini. Oh iya ya. Coba sebentar aku berpikir lama. Oh iya. Malu pun aku jadinya korbannya. Matius ya. Aduh. Nah, Om Bar, kamu tadi kan kamu bilang kamu tahu semuanya. Boleh sih kamu tahu semuanya, tapi yang kamu tahu itu harus benar, harus pas dia. Terus kalau kamu tahu semuanya kan yang kayak kamu bilang, nggak boleh kamu sombong loh Om Bar. Kamu tahu Kin, kalau sombong itu Tuhan tidak suka loh. Aduh, salah rupanya aku ya kok. Aku tidak boleh menyombongkan diri ya. Aduh. Iya Om Bar, seperti hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kaya akan pengetahuan itu apa? Oh baiklah, aku juga ingin tahu apa isi firman Tuhan hari ini supaya aku tidak sombong, selalu rendah hati. Seperti apa kata Tuhan, ya kan kok? Iya dong Om Bar. Yuk sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dengan duduk tertib dan mendengarkan dengan baik. Setuju? Setuju. Ayo teman-teman kita bersiap. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sangat bersyukur. Di hari Minggu ini Tuhan, kami dapat berkumpul dengan keluarga kami, orang tua kami, adik kami, kakak kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang menyertai kami, pikiran kami, hati kami, agar kami tertuju kepadamu. Ini kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya, adik-adik, pada hari ini firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-5. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-5 dan nanti akan dilanjutkan ke Daniel 1 ayatnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-6. Sekarang kita mau baca dulu 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-5. Kakak akan bacakan, mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 5. Begini firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kita lanjutkan ke Daniel 1 ayatnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-6. Begini firman Tuhan.
Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar kita pada minggu ini untuk mengerti apa sih yang menjadi pesan Tuhan Yesus untuk kita anak-anak sekolah minggu. Ya, tema kita pada hari ini yaitu kaya pengetahuan. Coba sekali lagi adik-adik sebutkan apa yang menjadi tema kita. Iya, kaya pengetahuan. Ya, pintar-pintar sekali adik-adik kakak pada hari ini yang mengikuti kebaktian. Nah, adik-adik, ada satu pertanyaan untuk kita. Kalau kita mau kaya pengetahuan, apa sih yang harus kita lakukan? Coba adik-adik jawab. Kalau kita mau kaya pengetahuan, apa yang harus kita lakukan? Iya, belajar. Kemudian apa lagi? Berdiskusi. Banyak ya, bisa belajar, berdiskusi. Kemudian yang paling terpenting adalah kita harus up to date. Selain kaya pengetahuan, kita juga harus up to date. Nah, up to date ini sebagai tema pada anak remaja. Nah, kita mau melihat bagaimana sih ketika anak sekolah minggu yang kaya akan pengetahuan, kemudian dia up to date. Nah, tadi Ombar mengatakan, katanya anak-anak yang up to date adalah anak-anak yang masa kini, anak zaman now katanya. Nah, kalau anak zaman now itu seperti apa ya? Coba Kakak Fikaris mau tahu dulu. Anak zaman now itu seperti apa ya? Anak zaman now itu adalah anak-anak yang tetap takut akan Tuhan. Walaupun dia sering main game, sering nonton TV, sering lihat YouTube, tapi dia tidak lupa bahwa dia adalah anak Tuhan. Itu adalah anak-anak yang up to date. Jadi kalau anak-anak yang up to date, adik-adik, yang harus kita perhatikan adalah kita mau belajar. Kemudian apa lagi? Supaya kita menjadi kaya pengetahuan, kita harus belajar, kemudian kita harus rajin membaca, kemudian kita harus saling bertukar pikiran. Kita akan mendapatkan ilmu yang banyak, kita akan mendapatkan pelajaran yang banyak, sehingga kita menjadi anak yang kaya akan pengetahuan. Nah, hari ini dalam firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 5, dia berbicara bahwa setiap orang sudah mendapatkan kekayaan. Kekayaan dalam segala hal. Segala hal ini kekayaan yang seperti apa sih? Kekayaan dalam perkataan. Nah, kalau kaya dalam perkataan itu seperti apa ya? Tadi Mangkok sudah mengatakan dari firman Tuhan,
Kita mau melihat bahwa Mangkok mengatakan, ya, anak-anak yang up to date, anak-anak yang zaman now, itu adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tetap mendengarkan firman Tuhan. Kemudian anak-anak yang apa lagi ya? Yang sering memotivasi temannya. Kemudian apa lagi ya? Yang sering menulis kata-kata bijak. Nah, itu sebagian dari anak-anak yang kaya akan perkataan. Nah, kalau anak-anak yang kaya dengan pengetahuan seperti apa lagi ya? Anak-anak yang kaya akan pengetahuan, otomatis dia akan membagikan pengetahuannya kepada teman-temannya. Dia tidak akan pelit, dia akan selalu berbagi kepada teman-temannya. Apa yang diketahuinya akan dibagikannya kepada teman-temannya. Nah, begitu juga pada 1 Korintus 1 ayat 5 ini mengatakan bahwa setiap orang kita sudah mendapatkan bagian. Kita sudah mendapatkan kekayaan. Tapi pertanyaannya, anak-anak KKR selalu berpikiran bahwa kekayaan itu hanya kaya dalam uang, kaya materi, dia punya game yang banyak, dia bisa beli apa-apa, hanya itu kekayaan. Tapi ternyata dalam 1 Korintus 1 ayat 5 kita diajarkan bahwa kekayaan itu tidak hanya kaya secara materi, tapi kaya secara rohani, kaya secara pendidikan, kaya secara apa lagi ya? Kaya secara pengetahuan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ditekankan bahwa setiap anak yang kaya akan pengetahuan, artinya dia adalah anak-anak yang up to date. Nah, bagaimana cara kita untuk meng-up to date diri kita? Ya, adik-adik, kita harus mengupgrade di diri. Kita harus mengupgrade diri kita. Caranya adalah kita harus sering membaca, menonton TV, tapi nonton TV-nya jangan hanya nonton kartun ya, tapi yang harus ada nilai pelajarannya. Nah, pada saat ini ketika kita sudah kaya akan pengetahuan, otomatis kita akan disenangi banyak orang. Kalau kita kaya pengetahuan, kita up to date, kita pintar mengupgrade diri, banyak sekali orang yang akan mendekati kita. Guru-guru sekolah minggu kita pun akan senang pada kita ketika kita sudah bisa mengupgrade diri kita, memperbaharui diri kita, memperkaya diri kita. Pasti guru-guru sekolah minggu kita pun senang sekali kepada anak-anak sekolah minggunya. Tidak perlu lagi capek-capek teriak-teriak, mengajarkan begini, mengajarkan begitu. Tapi dengan hikmat dari Tuhan, anak-anak sekolah minggu sudah diperkaya dengan pengetahuan hikmat dari Tuhan. Nah, pada Daniel 1 ayat 3 sampai 6, dia mengatakan bahwa ada 4 orang-orang muda yang tetap takut akan Tuhan. Dia berhikmat, dia punya wajah yang ganteng, dia tetap mau mengupgrade dirinya, dia tetap up to date dengan firman Tuhan. Dengan demikian, dia kaya akan pengetahuan. Makanya, adik-adik, pada saat ini kita sangat diajarkan bagaimana kita tetap mengupgrade diri kita. Nah, kalau dalam 1 Korintus tadi dikatakan bahwa Paulus sangat mengucap syukur. Karena apa ya Paulus mengucap syukur? Karena semua jemaat yang ada di Korintus mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Mereka mempunyai kelebihan dalam perkataan dan pengetahuan. Tentunya ketika semua anak KAKR, GBKP, se-Indonesia, semoderaman, ketika kita sudah punya hal yang meng-up to date, ketika kita sudah mengupgrade diri kita
guru sekolah minggu kita juga akan mengucap syukur. Ternyata selama ini anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan, dia memperkaya pengetahuannya. Jadi semua guru sekolah minggu juga akan mengucap syukur kepada Tuhan ketika mereka mengajarkan tentang firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu tetap menerima dengan baik. Dengan demikian anak sekolah minggu bisa mengupgrade dirinya, tetap bisa meng-up-to-date dengan hal-hal yang baru. Nah, adik-adik yang kakak kasihi, pada hari ini kita tentunya akan diajarkan bagaimana kita menjadi anak Tuhan. Apa yang paling diutamakan, yaitu takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan dalam Amsal 1 ayat 7. Nah, ketika kita sudah takut akan Tuhan, ketika kita sudah benar-benar dekat dengan Tuhan, otomatis pengetahuan kita tidak akan pernah hilang. Mau apa? Mau pelajaran matematika, mau pelajaran bahasa Inggris, mau pelajaran IPA, IPS, apalagi ya? Semua pelajaran ketika kita didasari dengan takut akan Tuhan, maka semua ilmu pengetahuan kita tidak akan pernah hilang. Itu cara kita untuk memperkaya pengetahuan kita. Nah, yang kedua adalah ketika kita sudah mendapatkan ataupun ketika kita sudah takut akan Tuhan, kita mendapatkan hikmat. Kita mendapatkan hikmat yang masuk ke dalam hati kita, dan juga pengetahuan akan menyenangkan hati kita. Itu yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini. Nah, ayat hafalan tersebut juga menjadi pesan bagi kita. Bagaimana ketika kita sudah takut akan Tuhan, kita memperkaya pengetahuan, kita meng-up-to-date pengetahuan kita mengupgrade diri kita, sehingga pengetahuan kita semuanya akan menyenangkan hati kita. Kalau hati kita senang, berarti kita juga akan bisa menyenangkan orang lain. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Hendaknya anak sekolah minggu semuanya bisa memperkaya pengetahuan dan juga memperkaya perkataan. Kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami bersyukur di mana kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang mengajari kami, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu semuanya, agar kami bisa memperkaya pengetahuan kami, memperkaya pemikiran kami dengan cara kami meng-up-to-date diri kami dan juga meng-upgrade diri kami. Ajari kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan, agar senantiasa firman Tuhan kami pakai dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, hari ini tema kita tentang kaya akan pengetahuan. Wah, senang sekali ya kita hidup di zaman sekarang yang serba canggih dan sangat mudah mendapatkan informasi, ya kan Guru? Benar Guru, dengan adanya smartphone saat ini, adik-adik sekolah minggu lebih cepat mendapatkan informasi, mengerjakan tugas. Kan sekarang anak sekolah minggu belajarnya daring Guru. Iya, dari rumah Benar-benar ya. membantu nih smartphone-nya Guru. Bisa juga mendapatkan informasi yang luas. Tapi ada syaratnya Guru. Kasih tahu dulu Guru syaratnya. Oh iya Guru, anak-anak harus memanfaatkan pengetahuannya dengan bijak. Nah, nih Guru, ada lagu sekolah minggu kita yang akan kita nyanyikan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Ayo kita ajak semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, ikuti gerakan Guru ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya.
nggak boleh serupa dengan dunia, guru. Sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Ayo adik-adik, persiapkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahannya, kita bernyanyi Pasu-pasu Bas Tuhan Nari. Ambil kita nari ya. Pasu-pasu bas Tuhan nari, dejamkan kami tetap wari, bas paksa-paksa gelut kami, amekap tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergeget tending kami, gunandalani wari-wari, sirena baskan Tuhan nari. Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakmu, naboka pengenda matunggu, persembahan singgo kapulu, ajarin dupin kami kami, tetap masuk kereman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan berikan atas keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mempersembahkan sebagian yang ada pada kami. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan di KKR ya Tuhan. Berkati juga pekerjaan orang tua kami, sehingga mereka tetap mampu mencukupi kebutuhan kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Amsal 2 ayat 10. Ya, kita hafalkan ya. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Nah, di sini ada mangkok. Nanti mangkok juga ikut menghafalkan ayat hafalan ya. Siap guru. Yuk Mangkok, dengar sekali lagi ya, kita hafal bersama-sama ya guru ya. Ya, yuk kita hafal sama-sama. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Nah, sekarang giliran Mangkok. Mangkok udah bisa belum menghafal ayat hafalannya? Tentu Mangkok bisa guru. Coba guru-guru dengarkan ya. Mangkok akan menghafal ayat hafalannya. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Wah, pintar sekali Mangkok ini. Masih 2 kali ulang udah bisa hafal guru. Iya, bagus ya. Waduh, Mangkok, tadi Mangkok ikuti nggak kebaktian kita hari ini? Hari ini guru, tentu saja aku mendengarkan dengan baik loh dari awalnya sampai sekarang. Berarti Mangkok bisa jawab dong pertanyaan dari guru. Of course, silahkan guru. Oke. Mau tanya apa aja, Mangkok pasti bisa. Oke, siap-siap nih ya. Pertanyaan pertama ya Mangkok ya. Coba Mangkok sebutkan apa tema kita hari ini dan bahan Alkitabnya. Ayo, bisa nggak? Coba Mangkok ingat-ingat ya guru. Hari ini temanya sepertinya kayak
kaya akan pengetahuan guru. Pinter. Ada lagi tema bahan Alkitabnya, Mangkok? Bahan Alkitabnya sepertinya dari Perjanjian Baru, 1 Korintus 1 ayat 5 guru. Pintar guru, benar. Tepuk tangan buat Mangkok. Hode. Ada lagi guru pertanyaannya? Guru dulu yang tanya. Mangkok, coba sebutkan apa sih makna dari tema kita hari ini, kaya pengetahuan itu? Biar aku berpikir dulu ya guru ya. Jangan lama-lama ya kok ya. Oke guru, aku sudah ingat. Seperti kata Vikaris tadi, kaya pengetahuan itu berarti berpengertian, memiliki kata-kata bijak, bisa memotivasi dan menghibur. Terus guru, kata-katanya membangun, memberi semangat, dan pastinya guru satu lagi, punya ide yang cemerlang. Wah, luar biasa ya Terbukti nih Mangkok. Mangkok nih punya pengetahuan guru. Ayo sekarang bilang guru nih, kasih pertanyaan yang sulit buat Mangkok. Apa ya? Oh iya, guru punya pertanyaan juga. Bisa nggak Mangkok sebutkan 5 saja kitab Perjanjian Baru? Bisa nggak? Ayo kok. 5 kitab Perjanjian Baru. Tadi aku sama Ombar udah menyebutkan. Aku udah kasih tahu sama Ombar guru. Sekarang aku akan kasih tahu lagi sama guru dan teman-teman. Sepertinya ada lagunya ini. Guru, dengarkan ya guru. Oke. Walaupun nanti suaraku mungkin kemana-mana guru. Nggak masalah kok. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Benar gak guru? Udah lebih dari 5 Sudah lebih dari 5. kali Mangkok ini ya. Kita coba lagi bertanya. Coba pertanyaan yang sulit ya. Mangkok tahu nggak siapa nenek moyang bangsa Israel? Bisa nggak? Sulit ini kok. Aduh, sebentar ya guru. Nenek moyang bangsa Israel itu Siapa? siapa ya? Abraham, Ishak, dan Yakub guru. Pintar ya Mangkok. Senang sekali kita ya guru. Kalau punya murid sekolah minggu seperti Mangkok ini, ada pertanyaan penutup nggak guru? Kayaknya pertanyaan yang sulit, tapi guru akan siapkan hadiah kalau Mangkok bisa jawab dengan Wah. benar. Ya, Siap-siap ya Mangkok ya. Aku jadi deg-degan. jangan deg-degan. Pertanyaannya adalah, kita kan punya Alkitab. Nah, di Alkitab kita itu ada Perjanjian Baru dan ada Perjanjian Lama. Coba Mangkok sebutkan berapa banyak kitab yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan berapa jumlahnya. Coba. Coba ya guru. Pelan-pelan ya Mangkok ya, hitung dulu Mang. Tuhan Yesus tolong bantu aku. Mangkok. Sebentar ya guru. Ya, Aku ingat dulu. Perjanjian Lama itu ada 39. Perjanjian Baru berapa coba? laguku itu tadi ada 27. Berarti 39 ditambah 27 1, 2, 3. Oh, aku tahu guru. 66. Semuanya 66. Wah, pintar sekali Mangkok. Ayo guru, hadiahnya ada nggak untuk Mangkok? Sudah guru siapkan. Tara. Nah, ini hadiah buat Mangkok supaya Mangkok tetap semangat dan tetap rajin belajar dan memanfaatkan pengetahuan dengan benar. Oke? Oke guru, hore! Aku dapat hadiah dari Selamat ya, guru. Mangkok. Terima kasih guru. Sama-sama. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana pintarnya Mangkok menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Guru yakin kalau adik-adik di rumah juga pasti bisa menjawabnya.
Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Yuk, adik-adik semua ambil buku aktivitasnya. Kita mau kerjakan buku aktivitas kita sama-sama. Kita mulai dari kelas balita ya guru. Untuk anak-anak balita, silahkan buka buku aktivitasnya halaman 42. Nah, di sana tema kita kaya pengetahuan. Ada 4 gambar anak kecil, anak perempuan di lembaran aktivitas itu. Perintahnya, pasangkanlah warna baju yang sesuai dengan balon dan baju yang dipakai oleh anak kecil ini. Ayo, ada yang warna merah, hijau, orange, biru. Anak-anak boleh tarik gambar warna balonnya yang sesuai dengan baju anak-anaknya. Oke guru, kita boleh lanjut ke anak kecil. Oke, nah kalau untuk anak kecil ada menjawab pertanyaan di halaman 41. Ya, di situ ada 3 pertanyaan. Guru bacakan ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kaya pengetahuan? Oke, kalian tulis jawabannya. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya kita agar kita bisa kaya dalam pengetahuan? Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa orang suka kaya pengetahuan? Nah, kalian boleh tulis jawabannya di situ. Kemudian untuk kelas tanggung juga hampir-hampir sama dengan kelas kecil ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kaya pengetahuan? Yang kedua, bagaimana upaya kita agar kita bisa kaya pengetahuan? Sedangkan yang ketiga, apa manfaat bagi kita jika kita kaya pengetahuan? Tentunya anak-anak di rumah pasti bisa jawab kalau tadi sudah mendengar dengan baik ya. Oke. Sampaikan Vikaris ya guru ya. Aktivitas kita udah selesai guru. Sekarang ada 3 orang anak sekolah minggu kita yang dengan percaya diri mau bernyanyi memuji Tuhan. Siapa yang mereka guru? Yuk kita saksikan bersama-sama penampilan dari teman kita mempersembahkan lagu pujian untuk Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu.
ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa dalam doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah dengan baik di rumah kami, walaupun kami masih berjauhan Tuhan. Tapi kami masih bersyukur pada hari ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami masih bisa pakai untuk tetap dekat dengan Tuhan. Bapa, hari ini juga kami telah mendengarkan firman Tuhan sebagai penguat kami menjalani hari-hari kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang muda yang akan memperkaya pengetahuan kami. Bapa, kami hari ini juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada pada saat ini. Bapa yang memberkati mereka, Bapa yang memberikan semangat kepada guru-guru sekolah minggu kami, agar tetap semangat mengajari kami, anak-anak sekolah minggu se-GBKP ini Tuhan. Bapa memberkati mereka kesehatan, rezeki dalam pekerjaan mereka juga, dalam keluarga juga mereka, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk kami anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada, Bapa juga yang memberkati kami, agar kami tetap bersuka cita mengikuti kebaktian-kebaktian sekolah minggu yang sudah disediakan oleh moderaman kami. Bapa juga yang memberkati moderaman kami, mulai dari pimpinan kami sampai dengan pegawai-pegawai kami. Bapa yang memberkati mereka dalam pelayanan, agar senantiasa dalam masa-masa yang sulit ini, Tuhan masih memberkati mereka, Tuhan masih memberikan semangat kepada mereka untuk dapat melayani anak-anak Tuhan yang ada se-GBKP ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Bapa yang memberkati mereka, kesehatan, rezeki, Tuhan yang limpahkan kepada orang tua kami, agar orang tua kami pun Tuhan bisa mendampingi kami untuk mengikuti kebaktian-kebaktian yang sudah disediakan oleh moderaman kami. Berkati ya Tuhan setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan dalam pendidikan kami, agar kami dapat memakai pengetahuan dengan baik dan bijak. Ini kami Tuhan, semua anak-anak Tuhan, menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kita berdoa seperti doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Demikian kebaktian kita pada hari ini. Selamat hari Minggu untuk semua anak KKR se-GBKP. Hendaknya anak KKR tetap memakai pengetahuan dengan bijak dan memakai perkataan dengan bijak. Demikian, shalom.